Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali pada siang hari ini pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan teknik tes. Ya, jadi kemarin kita sudah sempat membahas bagaimana prinsip dan juga alat evaluasi. Salah satunya adalah non-tes. Kemarin kita sudah bahas ya. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan teknik tes. Teknik tes, kemudian instrumennya nanti disebut dengan instrumen tes. Nah, Trowbridge and Beebe menyatakan bahwa some techniques a science teacher can use to minimize the differences mentioned above are as follows. The content of test is based on intellectual skills and knowledge that is familiar to the group being tested. Of course, this is good advice in the preparation of tests for students at any time. Jadi intinya konten tes itu biasanya berupa pengukuran terkait dengan karakteristik atau kemampuan intelektual, kemudian knowledge atau pengetahuan yang biasanya terkait dengan si testi. Testi itu siapa? Testi itu adalah orang yang dites, yang dikenai tes. Sehingga tes itu harus dipersiapkan dengan baik, direncanakan dan dikembangkan dengan baik sebelum digunakan. Karena nanti kita akan menemui kriteria tes yang baik itu yang seperti apa. Kalau tesnya itu valid dan reliable, ya, maka tes itu sudah layak untuk digunakan. Oke, selanjutnya ya. Jadi tes itu adalah pengumpulan data atau pengukuran ya dengan menggunakan instrumen tes yang terdiri dari serangkaian butir soal. Oke. Jadi butir-butir soalnya ada berapa? Sebelum kita membuat tes, maka kita harus buat kisi-kisinya terlebih dahulu. Kriteria penyusunan tes. Agar tes itu bisa dikatakan baik dan terstandar, maka ada kriteria-kriteria tertentu agar hasil dari pengukuran intelektualitas atau kemampuan kognitif seseorang itu bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau penilaian. Maka tes yang baik itu yang pertama harus valid, reliable, objektif, praktis, dan ekonomis. Nah, kita akan lihat satu persatu mulai dari validitas. Validitas itu merujuk pada derajat dari fakta dan teori yang mendukung interpretasi skor tes dan merupakan pertimbangan paling penting dalam pengembangan tes ya. Jadi validitas ini nanti terkait dengan apakah tes itu bisa mengukur dari tujuan yang ingin diukur, sesuai enggak ya, valid atau tidak gitu ya. Oke. Nah, jadi validitas menggambarkan seberapa jauh pengukuran yang dilakukan untuk mengukur nilai yang sebenarnya ingin diukur. Misalnya begini, ingin mengukur kemampuan terkait literasi digital, atau seseorang bisa mengoperasikan komputer terkait dengan simbol-simbol gitu ya, simbol-simbol yang ada di Microsoft Word mungkin, atau keterampilan untuk membuat coding atau program, software, hardware, dan segala macam. Nah, sesuai atau tidak soal yang dibuat itu? Apakah melenceng? Kalau soal yang ingin diukur atau kemampuan yang ingin diukur itu terkait dengan kemampuan memahami coding, ya soalnya jangan terkait dengan multimedia gitu ya. Jangan terkait dengan media PowerPoint digunakan untuk apa gitu ya. Itu tidak nyambung. Jadi harus nyambung atau sinkron antara tujuan dengan bentuk tesnya atau bentuk butirnya. Jadi tes dikatakan valid kalau tepat mengukur apa yang hendak diukur. Nah, nanti validitas itu kita hitung menggunakan perhitungan tertentu. Oke. Nah, validitas pun ada beberapa macam ya, ada validitas kriteria, ada validitas isi, dan juga validitas konstruk. Kalau kita bicara tentang kriteria, validitas kriteria berarti
tes yang kita buat, yang dikembangkan oleh pengembang soal atau guru, itu akan dibandingkan dengan suatu tes, ya. Tesnya itu sudah terstandar, dalam artian tes ini sudah digunakan berkali-kali dan dia sudah dihitung validitasnya, ya, dibandingkan dengan suatu tes yang sudah ada. Dan ini biasanya disebut dengan validitas empiris. Kenapa empiris? Karena berdasarkan pada kenyataannya, ya, kenyataan. Kemudian validitas isi. Nah, validitas isi ini biasanya akan melihat bagaimana konten yang disajikan di dalam tes tersebut. Karena biasanya tes itu digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif atau intelektualitas, maka kontennya juga harus sesuai dengan tujuan yang disampaikan di awal. Tujuan pengukuran itu untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam mengembangkan multimedia, maka soalnya juga harus memuat butir-butir soal yang terkait dengan multimedia. Jangan menyimpang, jangan terkait dengan sains gitu ya. Kemudian konstruksinya juga. Nah, biasanya validitas isi dan konstruk ini disebut dengan validitas logis. Logis atau tidak dari segi isi dan konstruksi, sesuai atau tidak gitu ya, secara logika. Kemudian kita akan bahas terkait dengan validitas kriteria atau criterion related. Validitas kriteria ini untuk menjawab pertanyaan sejauh mana tes mampu memprediksi kemampuan peserta didik di masa yang akan datang, atau mengestimasi kemampuan dengan alat ukur yang lain dengan tenggang waktu yang hampir bersamaan. Oke. Besar kecilnya harga estimasi validitas prediktif digambarkan dengan koefisien korelasi antara prediktor dengan kriteria tersebut. Oke. Ya, jadi validitas kriteria tentu saja untuk memprediksi kemampuan peserta didik dengan tenggang waktu yang hampir bersamaan. Jadi kriteria seperti kita sudah bahas tadi di awal ya, kita bandingkan dengan tes yang lain. Nah, tapi waktunya hampir bersamaan gitu ya. Misalnya menggunakan, kalau di bahasa Inggris itu ada tes TOEFL. Tes TOEFL itu adalah soal yang sudah terstandar ya. Nah, soal yang sudah terstandar ini, misalnya seorang pengembang soal ingin mengembangkan soal TOEFL, prediksi terkait dengan soal TOEFL, ya hasilnya nanti soal TOEFL ini diujikan kepada seseorang, soal yang kita kembangkan diujikan ke seseorang, hasilnya bagaimana? Nah, itu disebut dengan validitas kriteria. Kemudian validitas kriteria dapat menunjukkan validitas instrumen tes maupun butir. Nah, nanti perhitungan validitas kriteria ini menggunakan persamaan regresi, yaitu korelasi produk momen dengan angka kasar. R itu merupakan koefisien korelasi. Nanti ada rumusnya, besarnya koefisien korelasi itu ada kategorinya ya. Kalau 0 sampai dengan 0,2 itu berarti sangat rendah, 0,2 sampai 0,4 itu rendah, 0,4 sampai dengan 0,6 itu cukup, 0,6 sampai dengan 0,8 itu tinggi, 0,8 sampai dengan 1 itu sangat tinggi. Kalau koefisien korelasinya itu cukup sampai dengan sangat tinggi, maka dikatakan suatu butir soal atau suatu instrumen tes itu dikatakan valid gitu ya, berdasarkan perhitungan korelasi produk momen dengan angka kasar. Jadi ada sumber yang mengatakan bahwa 0,4 itu adalah batas minimal dari validitas, tapi ada juga yang menyatakan 0,6, tergantung sumbernya. Nanti kalau kita menggunakan beberapa sumber yang lain mungkin akan mengatakan yang berbeda. Bahkan antara teori respon butir dan teori tes klasik pun nanti hasilnya akan berbeda gitu ya. Nah, tes pembanding, kalau tadi ada kriterianya itu dibandingkan dengan tes standar, maka tes standar itu juga harus memiliki validitas yang bagus ya. Artinya memang dia mengukur apa yang hendak diukur. Oke.
disebut dengan tes standar, terstandar. Kemudian validitas tes, perhitungan menggunakan rumus korelasi produk momen angka kasar ini ya. Jadi RxY itu menyatakan koefisien korelasi. Untuk X adalah nilai tes yang akan dicari validitasnya, berarti ini adalah tes yang kita kembangkan. Dikembangkan. Nah, sementara Y itu adalah tes terstandar. Gitu ya. Jadi kita bandingkan antara X dengan Y ya. Dengan rumus RxY sama dengan N sigma X dikalikan sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dikali sigma Y. Oke. Dibagi dengan akar dalam kurung N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X dikuadratkan dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Nah, ini kalau untuk kalian mempermudah perhitungan bisa menggunakan perhitungan Excel gitu ya. Jadi nilai tesnya atau skornya berapa untuk tes yang dicari validitasnya, kemudian dibandingkan dengan tes terstandar. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah contoh perhitungannya menghitung korelasi produk momen dengan Excel. Nah, pertama ini adalah nilai. Nilai itu berarti total ya. Total dari seluruh item. Jadi bukan per item tapi melainkan satu tes. Misalnya tesnya itu terdiri dari 20 item, berarti pedoman penskorannya untuk mendapatkan nilai itu bagaimana? Ya, kita gunakan skor total. Misalnya begini. Nah, ini adalah X, ini adalah yang dikembangkan tadi. Kemudian yang Y ini adalah standar. Oke. Kalau kita sudah punya nilai X dan Y, maka masing-masing kita masukkan ke Excel. Ini hanya contoh saja ya, ada 10 siswa atau 10 testi punya nilai masing-masing. Kemudian X-nya kita kuadratkan menggunakan Excel, Y-nya kita kuadratkan. Kemudian kita juga cari nilai X kali Y. Nah, ini kan mudah sekali dengan formula yang ada di dalam Excel. Ya, kalau X kuadrat berarti kita hanya memasukkan X pangkat 2, biasanya gitu ya. Kalau X kali Y berarti sama dengan ini formulanya, nanti silakan kalian lihat di situ sel berapa. Berarti misalnya D2 dikali dengan E2. Nah, kemudian E2 maaf. E2. Oke. Nah, kalau sudah nanti kita tinggal scroll ke bawah saja ya. Kita tarik ke bawah, maka akan muncul semua hasilnya. Kalau sudah, silahkan masukkan ke rumus korelasi produk momen ya, RxY tadi. Berarti N-nya berapa? Oh, N-nya ada 10. N sigma XY. N-nya ada 10, kita kalikan dengan sigma X dikalikan Y. Berarti yang ini. Nah, bentar. Oke, nih. N dikalikan sigma XY. N-nya itu ada 10 ya, jumlah siswanya. Sigma XY itu yang mana? Sigma XY berarti yang ini. Oh, maaf. Sigma XY itu yang ini. Nah, yang paling bawah itu ya. Kemudian dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma Y. Berarti sigma X ini, sigma Y berarti yang ini. Kita hapus dulu biar lebih bersih ya. Oh, maaf.
nggak bisa. Oke, kita lanjutkan. Dibagi dengan akar, ya, akar n dikali dengan sigma x kuadrat. Sigma x kuadrat itu berarti yang ini, ya. Kemudian sigma x dikuadratkan, sigma x yang ini, kemudian kita kuadratkan, ya. Yang ini nih, ini kita kuadratkan dikali dengan n 10, yaitu 10 dikali dengan sigma y kuadrat. Sigma y kuadrat itu yang ini dikurangi dengan sigma y dikuadratkan. Sigma y dikuadratkan. Oh maaf, sigma y kuadrat itu yang ini ya, maaf. Sigma y kuadrat yang ini, sigma y dikuadratkan berarti yang ini. Oke. Oke, selanjutnya kalau sudah, nanti kalian akan ketemu nilai korelasinya seperti ini. Atau kalau pengen mudah, itu tadi kan dengan rumus ya, korelasi produk momen. Bisa juga secara sederhana menggunakan Pearson. Nah, Pearson kemudian kalian nanti sama dengan Pearson dalam kurung kalian blok mulai dari X yang ini semua nanti kalian masukkan ke dalam perhitungan. Nah, dari sini ke sini gitu ya. C5 itu yang ini. Kemudian sampai dengan C14 ini. Jadi hanya untuk 10 siswa itu, tidak perlu totalnya. Kemudian D5 sampai D14. D5, D14. Ini ya. 2 ini sudah cukup kalau menggunakan perhitungan Pearson. Tapi kalau kita ingin menggunakan korelasi produk momen tadi, berarti semuanya harus digunakan. Gitu ya. Jadi nanti akan ketemu nilainya 1 seperti ini. Oh, Rx ini adalah 0,83939. Berarti ini adalah korelasi produk momen untuk instrumen tes, bukan per butir soal. Begitu? Oke, selanjutnya adalah validitas butir atau item. Kalau tadi validitas kriterianya itu terkait dengan tes, ya. Nah, kalau di sini kita gunakan perhitungan validitas butir. Nah, per butirnya nanti kita akan bandingkan. Rumusnya masih sama, tapi yang dimasukkan nanti beda, bukan skor total. Kalau tadi kan kita lihat di sini, ya, di sini X 80, Y 85, maka itu adalah skor totalnya, bukan per butir. Tapi kalau kita ingin mencari validitas butir, berarti kita masukkan skor per item atau per butirnya. Nah, gitu ya. Per butirnya nanti kalian ketahui apakah skornya itu 0 atau 1. Baru nanti kita akan hitung koefisien korelasinya. Misalnya begini. Nah, kalau ingin mencari tahu bagaimana validitas butirnya, berarti kan kita harus tahu per butirnya skornya berapa. Untuk soal pilihan ganda, ya, biasanya skornya itu 0,1 atau disebut dengan butir dikotomis. Ya, tapi kalau soal uraian biasanya soal itu memiliki kunci jawaban yang skornya bukan hanya 0 dan 1, tapi bisa 1, 2, 3, 4, 5. Disebut dengan politomus karena skornya bisa lebih dari 2 kemungkinan gitu ya. Nah, misalnya begini, untuk butir soal berarti kita nanti akan bandingkan per item dengan skor total. Per item dengan skor total. Misalnya begini. Nah, rumus yang tadi kita masukkan ke dalam perhitungan butir soal ini. Ini akan lebih mudah lagi kalau kalian gunakan Excel ya, sama dengan yang tadi. Hanya saja ini nanti kita akan cari untuk validitas butir
pertama. Validitas butir pertama. Nah, validitas V untuk butir 1. Berarti butir yang ini kita bandingkan dengan skor total ya. Jadi X-nya tadi apa? X itu adalah item yang dicari validitasnya, berarti butir pertama. Y-nya skor total. Nah, tapi masih menggunakan perhitungan atau rumus yang sama ya. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Silakan nanti kalian coba hitung menggunakan Excel. Oke. Kemudian validitas isi atau content validity. Validitas isi tadi merupakan kelogisan ya. Adalah sejauh mana butir-butir dalam instrumen tes mewakili komponen dalam keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur dan sejauh mana butir tersebut mencerminkan ciri perilaku yang hendak diukur. Oke, jadi validitas ini terkait dengan konten materinya. Kalau seperti saya contohkan tadi, kalau materinya yang ingin diukur itu terkait informatika, ya soalnya harus mencerminkan terkait dengan informatika. Atau misalnya pada sub materi tentang multimedia gitu ya, soalnya juga harus mencerminkan yang sama ya, KI, KD-nya, bahkan sampai dengan tujuan pembelajarannya C1 sampai dengan C6-nya harus sama, tidak boleh beda. Kalau beda per butirnya kok tidak sama, maka validitas isinya dipertanyakan, berarti tidak sinkron, tidak valid gitu ya. Nah, biasanya validitas isi ini ditentukan dengan expert judgment. Kalau validitas yang tadi kriteria ya, ingin mencari dengan rumus korelasi produk momen, itu kan kita gunakan perhitungan empiris, berarti ya harus ada skor yang diperoleh dari testi. Kalau yang ini enggak, kita hanya perlu mengujikan tes kita ini divalidasi oleh expert yang disebut dengan expert judgment atau kesepakatan ahli atau penilaian ahli. Tes dikatakan valid kalau ahli atau expert meyakini bahwa instrumen tersebut mengukur penguasaan kemampuan yang didefinisikan dalam domain atau konstruk psikologi yang diukur. Nah, jadi sebelum bikin tes itu kan bikin kisi-kisi dulu. Sesuai tidak KI-KD-nya dengan tujuan tesnya atau indikator tesnya, sesuai tidak dengan butir soalnya. Itu dicek satu-satu. Oh, butir yang ini valid. Oh, butir yang ini tidak valid gitu ya. Itu disebut dengan validitas isi. Oke. Contohnya, kumpulan pertanyaan untuk mengukur depresi. Ya, soalnya harus sesuai dengan apa yang hendak diukur. Penilaian konten atau face validity itu lebih judgmental oleh expert, bukan statistik ya. Kalau yang validitas kriteria tadi menggunakan statistik ya, jadi kalian harus hitung benar-benar. Tapi kalau yang ini menggunakan perhitungan, statistiknya hanya deskriptif dan itu berdasarkan penilaian ahli saja. Nah, selanjutnya adalah validitas konstruksinya bagaimana? Validitas yang menunjukkan sejauh mana instrumen dapat mengungkap suatu kemampuan atau konstruk teoritis tertentu yang hendak diukur. Contohnya, skor depresi yang dikembangkan, apakah skor depresi, apakah tes depresi ini, tes depresi yang dikembangkan dapat membedakan orang yang depresi dengan orang yang tidak depresi? Atau tesnya itu hasilnya nanti skornya itu bisa membedakan orang itu tingkat depresinya seberapa gitu ya. Jangan sampai orang yang tidak depresi dikatakan depresi, sedangkan orang yang depresi dikatakan tidak depresi. Kebalik, nggak boleh seperti itu ya.
itu artinya secara konstruksi dia keliru, tidak valid nanti namanya. Atau mungkin ada orang yang seharusnya pintar tapi dikatakan tidak pintar, atau sebaliknya begitu. Jadi secara konstruksi harus valid. Kemudian yang selanjutnya adalah kriteria reliabilitas. Reliabilitas ini kalau bahasa mudanya adalah keajegan, ya. Menggambarkan seberapa jauh pengukuran yang diperoleh dengan menggunakan instrumen atau termasuk kuesioner juga ada ya. Ini kita bahas tes dulu. Apakah kalau diulangi akan menghasilkan hasil yang sama? Contohnya, saya mengerjakan tes TOEFL hari ini dengan 2 minggu lagi, hasilnya sama atau tidak? Kan tes TOEFL tadi sudah validitasnya tinggi, tes terstandar. Ya, kalau misalnya berbeda berarti dia tidak reliable, dia tidak konsisten, tidak ajak hasilnya gitu ya. Nah, kalaupun beda ya bedanya beda sedikit lah gitu ya, itu wajar. Tapi kalau bedanya misalnya sekarang saya skornya 100, besok-besok tiba-tiba jadi 500 misalnya 2 minggu depan, ya itu patut dipertanyakan. Atau malah kebalik, sekarang skor saya 500, besok tiba-tiba jadi 200, itu kan aneh gitu ya. Jadi suatu soal tes atau instrumen tes yang baik itu sebaiknya dia hasil yang diperoleh oleh testi nanti ya ajak. Dia bisa mengukur dengan ajak atau konsisten. Yang diulangi pengukurannya harus sama. Kemudian reliabilitas itu ada beberapa macam, ada temporal, ada agreement, kemudian internal konsistensi. Nah, mungkin kita tidak akan terlalu bahas satu persatu. Kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.